Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana perasaan Bunda saat ini? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Udah belum pernah. Gak apa-apa, kan belajar ya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Iya. khususnya buat kita, umumnya buat orang banyak ya. Amin. Bunda lagi sibuk apa? Lagi sibuk nggak? Enggak. Nggak sibuk? Enggak. Mungkin hari ini kamu mungkin sibuk ngapain, ngurus rumah, ngurus anak nggak? Udah beres. Udah beres semua ya? Ya udah ya, sekarang coba Bunda punya cerita nggak kira-kira? Ketawa. Punya cerita nggak? Ceritanya gini, mungkin Bunda mau cerita dulu perjalanan hidup ya, dari kecil sampai SD, SMP, SMA, kuliah, sampai pada titik akhirnya memutuskan untuk berhijab. Boleh cerita coba? Nah, dari apa namanya? Kalau dari sekolah mah sama aja kayak sama pada umumnya gitu anak-anak mah SD biasa kayak gitu ya, sekolah biasa ya. biasa. Cuman mungkin karena pasti ada lah di luar sana teman-teman juga sebagian mungkin sama kayak Bunda yang orang tuanya pisah gitu kan. Berarti orang tuanya tuh pisah ya? Itu pas akhir SMA kelas 3-an deh. Sekitar 16 tahunan mungkin ya? Usia 16 tahunan ada? 16-17an 16-17 ya. Di situ Itu gimana tuh? Di saat ngedengar orang tua pisah, perasaannya gimana? Sebagai anak yang mungkin setengah tahu setengah enggak ya, kadang umur segitu mungkin bisa, mungkin udah ada yang bisa ngerti atau gimana coba? sedih pasti, cuman mungkin karena emang waktu itu kan lebih dekat ke mama daripada papa. Jadi kalau ke papa kan karena papa orang itu tegas. Tegas. Jadi ngelihatnya ya dari cerita mama, terus emang kita lebih dekatnya ke mama. Jadi kesannya tuh ya emang keputusan untuk pisah emang keputusan mama kan, bukan dari papa. Emang papa emang sebenarnya nggak mau pisah. Mana keputusan mama ya, kita sebagai anak-anak ya kalau emang itu bisa buat mama senang bahagia ya udah gitu, kita ya terima-terima aja gitu. Berarti deket sama mama tuh karena emang hari-hari sama mama, setiap waktu sama mama, atau Iya. papa emang nggak ada figur papa di rumah tuh gimana? Ada sih, cuman Waktunya terbatas. Kalau ya emang kita lebih banyak sama mama sih kalau misalnya hari-hari gitu. Emang dulu papa kerja apa? Di bidang apa? Di bidang salah satu industri pesawat terbang lah di Bandung. Jadi nggak ini apa? Pergi pagi, pulang malam, di saat pergi anak-anak masih tidur mungkin barangkali, atau pas pulang anak-anak udah pada tidur, atau gimana? Atau banyak kesibukan sendiri di luar kerjaan itu mungkin? Kayaknya sih, cuma ya seingat Bunda tuh kalau misalnya sekolah tuh dari zaman SD juga kita diantar sama papa kalau pagi ya. Kalau pulang sih sendiri. Terus kadang kalau misalnya kita emang mungkin kalau papa sih dari segi perhatian kayak misalnya anak sakit papa lebih ngerti, lebih tahu gitu. Tapi nggak sedekat, jadi nggak banyak cerita kalau sama papa sih. Banyak ceritanya ke mama. Terus yang tadi dibilang tegas itu dalam artian tegas dalam didik anak-anak dalam bidang apa tuh? Mungkin pelajaran diutamain atau agama atau? Kalau agama emang sih agama papa tegas, harus misalnya ya emang wajib kita sebagai muslim kan, sholatnya, puasanya. Wajib tuh baru sekarang mungkin taunya. Wah, dulu kan cuma wajib-wajiban mungkin. Iya. Nah, Teman ya gitu. Jadi gimana ya kalau papa, pokoknya dulu tuh kalau misalnya kita jarang bercanda sama papa tuh, jadi orangnya serius gitu. Jadi kalau berarti misalnya serius ya? serius, emang nggak pernah bercanda. Nggak coba gitu di setelin video-video humor, komedi gitu? Nggak tahu juga sih gitu. Atau kalau misalnya sama temen-temennya
Papa guyon bercanda gitu. Kalau iya, kalau sama teman-temannya papa sih suka ketawa-ketawa, cuman kita emang nggak pernah. Tapi untuk anak-anak dalam keluarga jarang eh, sekali. Justru kita ngerasa dekat sama papa, sering ngobrol tuh justru setelah papa sama mama pisah Oh iya iya. gitu. Oke. Setelah itu, setelah orang tua memutuskan pisah, tadi kan sedih lah, pastinya sedih lah. Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang posisinya sama ya. Nah, di kala sedih itu apa yang coba dilakuin? Apakah ngejalanin hidup biasa-biasa aja? Atau kan mungkin banyak ya orang yang lihat orang tuanya pisah, yang namanya anak broken home ya, nyendiri kayak merasa gak punya siapa-siapa, atau ya nggak ada perhatian dari orang tua khususnya. Ya mungkin kayak gitu ada, cuman kita terutama ya kalau saya sih apa ya, kalau Bunda sih nggak, ya coba lebih introspeksi diri, lebih dekat sama Allah gitu saat Bener, itu. saat itu. Betul. Saking ini ya, selebihnya ya udah aja jalanin gitu. Itu kan posisi kan di usia 16 tahun ya. Oke. Terus untuk ngadepin ke adik-adik sebagai itu kakak nomor pertama ya kan? Yang pertama kan? Iya. Mungkin adik-adik juga kan sama mungkin perasaannya. Pasti. Itu ngatasinnya gimana? Yang lebih apa sih namanya, bola frontal apa sih, yang lebih menolak itu justru yang kedua. Ada yang kedua. Iya, apalagi dia laki-laki kan. Menolak keadaan orang tuanya pisah. Iya. Dengan dia emang lebih sering sama teman-temannya yang justru apa namanya, gaul. Iya, bergaul, terus kayak ya zaman itu kan lagi apa banyak geng motor, ya, geng motor gitu, geng ya. motor gitu. Arahnya ke sana ya. Ke arah sana. Kalau yang kedua emang mungkin dia cukup lebih cukup lama untuk menerima kondisi itu. Iya. Tuh dibanding adiknya lagi. Kalau yang ketiga sih kelihatannya ya nggak ini ya gitu sih ya, yang namanya anak ya gimana. Iya gitu. Nah setelah itu berarti kan ada mungkin pikiran yang dijadiin pelajaran ya, bisa diambil jadi pelajaran gitu ya, contoh gitu. Berarti ke depan nggak pengen kayak gini, karena dengan kondisi seperti itu berarti kan yang dikorbankan anak ya. Nah sekarang kita ngebahasnya ini nih Bunda, yang lebih spesifik lagi. Kita ngambil titik balik di saat Bunda kan sekarang berhijab nih. Hijabnya syar'i, tertutup semua. Apa langsung prosesnya gimana coba? Sama sih, pernah sempat pas kuliah sempat dikerudung tuh, kerudung apa namanya, gaul. Iyalah bisa disebut yang itu. masih pakai jilbab biasa, tapi, modern ya tapi itu nggak lama. Bajunya masih baju ya anak muda lah, kaos mungkin ketat, celana jeans, belum ini banget, masih yang penting mungkin kepala ketutup lah kalau zaman itu ya, nggak, jadi belum ikutin bener artinya jilbab gitu. Nggak lama terus waktu kuliah tuh lepas. Terus udah gitu. Nah akhirnya pas nikah itu udah nikah ya? Udah. Nikah sama siapa? Sama ayah lah. Sama saya ya? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Pas nikah juga belum dikerudung, belum dijilbab ya? Belum hijab. Lama juga. Berapa tahun tuh kira-kira? 6. Jadi prosesnya tuh 6 tahun setelah kita nikah. 6 tahun usia pernikahan? 6 atau 7 tahun deh. Usia pernikahan baru berhijab. Iya, itu juga berhijab, masih hijab gaul. Maksudnya hijab gaul tuh kita emang nggak seperti kuliah kan, masih ya pakai yang ketat-ketat gitu kan. Emang udah ketutup agak longgar tapi masih kelihatan lekuk-lekuk badan gitu. Nah, kenapa di saat usia pernikahan 6 tahun
memutuskan untuk berhijab walaupun hijabnya masih hijab ala kadarnya? Kenapa memutuskan untuk berhijab? Di situ pernah mungkin hidayahnya baru datang di situ, cuman mikir waktu itu emang kalau ditanya kapan nih kerudung, kapan ditutup ya, nanti nunggu siap. Karena keluarga banyak yang berhijab. Ya, Yang nanya itu siapa tuh? Keluarga kah? Teman? Tetangga kah? ada keluarga, terus ada dari diri sendiri juga gitu kan. Emang pengen, udah lama pengen, cuman nanti kalau udah siap, nanti udah siap, sampai akhirnya siap mau sampai kapan nunggu siap gitu kan. Kalau emang kita nggak, kasarnya kan harus kita paksain dulu gitu. Kalau misalnya nanti aja kalau udah siap, yang namanya umur kan nggak tahu. Kalau misalnya kita pas di saat kita siap ternyata kita dipanggil pulang sama Allah, gimana? Sedangkan ya saat itu ya gitu mikirnya, ya alhamdulillah suami udah ada, alhamdulillah rezeki mengikutin, anak juga mungkin nanti juga ya dari Allah bisa lebih tahu lah apa yang terbaik gitu. Di situ ya udah bismillah, ngomong ke ayah, ya pengen dikerudung saat gitu. itu ya. Inget terus di saat menggunakan hijab sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nyaman apa dilema? Ada gejolak batin nggak? Oh biasanya kan nggak hijab, rambut masih panjang, masih cantik deh kayaknya ya kalau kelihatan rambutnya sama orang gitu. Kalau di hijab kan kadang-kadang namanya perempuan tuh kan rambut tuh mahkota gitu kan. Gimana? Ada perdebatan dalam diri? Pertama sih ada, tapi nggak kayak dulu yang masih mikirin apa gitu ya, gimana gaya apa gimana. Kalau yang sekarang alhamdulillah udah ya dengan niat bismillah, nggak ada kepikiran aduh nanti rambut gimana, bismillah jalanin, alhamdulillah nggak gimana namanya, nggak ada perdebatan ya. Nah itu teman-teman, alhamdulillah, masya Allah ya, qadarullah, Allah sudah menurunkan keajaiban. Jadi keajaiban itu kan nggak datang sendiri ya, harus kita mulai dari niat, kita minta. Karena kita minta, hidayah itu nggak datang dengan sendiri, harus kita cari, harus kita kejar. Mungkin saat itu Allah sudah menurunkan hidayahnya. Alhamdulillah tuh, sekarang Bunda sudah berhijab. Nah, setelah berhijab yang biasa itu, berapa lama untuk Bunda memutuskan pakai hijab syar'i yang benar-benar tertutup aurat? Berapa lama ya? Sama bajunya ya? Sama bajunya ya, bukan hijabnya aja ya? Iya. Lumayan lama juga sih. Ya bertahap lah namanya ini. Sekitar 4 tahunan, ada 4 tahunan kayaknya ada ya? Ada 4 tahunan setelah memutuskan berhijab gitu ya. Ada. Kenapa? Berpikirnya kan kalau hijab yang pada saat itu Bunda pakai kan masih keren lah, ibaratnya masih untuk anak muda, masih modif lah, modis ya, bukan modif ya. Kalau modif motor, mobil, ini modis lah. Kenapa? Berhijab yang identik saat itu kan kalau syar'i ketutup semua kan ya gitu-gitu aja. Tapi nggak semua berpikiran hijab syar'i itu gitu-gitu aja. Di mata saya sebagai suami itu lebih indah lah, lebih keren, luar biasa. Apa namanya, emang sebenarnya ya namanya ilmu apa, emang pernah baca di apa gitu, sebenarnya emang kewajiban seorang muslim menutup aurat tuh, apalagi kerudung tuh sampai dada, batas dada kan. Sedangkan yang namanya hijab sebelumnya kan masih di leher ya, walaupun sampai dada pun seenggaknya nggak nutup semua bawah ya. Nah, namanya emang yang namanya berhijab syar'i itu emang seharusnya menutupi semuanya gitu kan. Jadi kalau dari pakaian, maksudnya pakaian gini bukan celana atau potongan ya gamis gitu, itu dari hijab syar'i yang disunahkan kan, yang diwajibkan Allah gitu. Kalau misalnya apa yang misalnya potongan, walaupun misalnya atau kita pakai celana panjang atau rok panjang, itu disebutnya sih bukan syar'i. Kalau syar'i itu yang terusan, yang tidak ada potongan di pakaiannya gitu. Nyaman? Alhamdulillah. Enak?
Terus eh, mungkin ya ada tips khusus buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk berhijab. Dulu kan Bunda kan dari belum berhijab, terus kuliah berhijab, lepas lagi, setelah menikah usia pernikahan 6 tahun berhijab biasa, yang masih modis, terus memutuskan berhijab. Itu diawali dengan apa sih? Setelah pemikiran, berarti harus niat yang kuat ya. Niat yang kuat. Berarti buat teman-teman sana kalau emang yang masih ragu untuk berhijab, harus nguatin iman berarti. Bismillah deh, kuatin iman, jangan nunggu siap dulu. Kalau misal kita nunggu siap, Kapan siapnya kapan ya? siapnya? Emang segala Bunda sesuatu, cerdas banget ya. Cakep ya, keren ya. segala sesuatu Masya juga Allah. harus apa? Harus dilaku ya, walaupun dengan terpaksa, lama-lama juga terbiasa gitu. Waktu itu inget ya, waktu itu pengen syar'i, pengen berhijab syar'i, yang memutuskan dari kerudung biasa, modis ya, ke Iya. hijab syar'i sama baju setelan itu kan nggak murah ya. Ya cukup inilah. Saya inget banget itu di saat Bunda minta uangnya untuk itu, di saat saya posisi nggak ada uang maksudnya dalam artian nggak ada uang anggaran untuk ke situ. Iya. Tapi alhamdulillah, qadarullah setelah Bunda ngomong gitu, nggak lama ya, kurang lebih cuma 1 hari ya, Iya. Allah ngasih rejeki berupa materi dengan cukup untuk beli berapa Setel setel? 3, 4 ya? 4 kalau kurang lebih ya, 4 ya. Kurang lebih 4. 4 yang ya notabene menengah ke atas itu ya, bukan yang murahan kan. Iya. Saat pertama karena kita nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu. Iya. Baru untuk melakukan itu kan, syar'i apa Kita nggak tahu beli di mana, ini online mahal. Iya. Nanti kita saat pulang dari luar tuh ya, ayah bilang, Linda ada uang untuk beli setelan syar'i yang kamu pengen, nih ada uang silakan. Ternyata di dekat rumah di komplek tuh ya ada butik ya, Iya. langsung beli di situ, alhamdulillah ya. Terus depannya nyusul nyicil dikit-dikit ya, beli 1, 2, beberapa bulan beli 1 gitu ya. Alhamdulillah ya, seneng nggak? Alhamdulillah senang. Berarti dengan niat yang baik, kalau kita pengen ibadah tuh pasti ada jalannya ya. Allah berarti nggak bohong ya. Iya. Uangnya ada, setelan bajunya ada juga. Terus setelah memakai hijab syar'i, gimana batinnya? Gimana ibadahnya barangkali, terus ya kelakuannya gimana? Kalau kelakuan Ya apakah lebih baik dari sebelumnya atau gimana, atau ngerem atau gimana? Ya insya Allah lebih bisa ngerem. Enggak, saat itu yang dirasakan. Oh iya, pastinya ada untuk ngerem segala sesuatu yang emang kurang baik, kurang pantas gitu kan. Kayak sekarang pun karena emang sudah terbiasa dengan apa, bergamis gitu kan, bersyari. Kalau apa namanya, kalau yang agak ini dikit tuh nggak enak gitu. Risih ya? Iya. Karena udah biasa ya kan. Iya. Bisa itu karena biasa ya. Jadi awal-awal mungkin canggung, kagok gitu ya. Tapi lama-lama malah yang kurang-kurang bagus malah jadi nggak enak. Iya, jadi gimana gitu kan. Alhamdulillah ya. Coba deh kasih teman-teman yang di luar sana yang masih ragu, coba kuatin lagi sama Bunda. Kenapa bisa berhijab syar'i seperti ini? Yuk kasih tips lagi yuk. Untuk teman-teman yang di luar sana, kalau emang ada niat untuk berhijab syar'i, yuk mulai dari sekarang, niat yang kuat karena Allah Ta'ala. Bismillah. Nanti kedepannya insya Allah pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya. Allah pasti mendampingi kita. Gak mungkin Allah melepaskan hambanya, umatnya untuk di jalan yang gak baik. Pasti dikasih jalan. Pasti ya. dikasih Masya jalan Allah. dengan apapun itu. Ya mungkin teman-teman di sana dengan penjelasan singkat tadi mungkin bisa nguatin ya teman-teman di luaran sana yang pengen berhijab tapi niatnya belum kuat. Dah bismillah. Niat kuat karena Allah Ta'ala. Coba aja dulu. Iya. Coba dulu, rasain ya. Walaupun awal-awalnya terpaksa, Nanti juga biasa tetap ya? lakuin. Oke, baik, Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, semoga
apa yang jadi niat teman-teman terlaksana untuk menggunakan hijab atau hidup ke depan lebih baik daripada hidup saat ini atau kemarin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dipanjatkan ke Allah dikabul. Amin. Terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Sama-sama ya.